Shalom, selamat sore kekasih Kristus. Perkenalkan, nama saya Willy. Di sini saya bertugas sebagai liturgos dan kakak di sebelah saya bernama kakak Martin sebagai gitaris. Puji Tuhan, secara pribadi saya sangat bersyukur pada sore hari ini karena diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk sama-sama beribadah bersama teman-teman. Walaupun secara virtual, tetapi saya yakin dan percaya bahwa damai sukacita selalu ada dalam hati kita semua. Oke, kita akan memulai ibadah kita pada sore hari ini. Untuk itu, saya mengajak teman-teman untuk menyanyikan satu lagu pujian, yaitu Bersuka dalam Tuhan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Oh, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersukacitalah. Oh, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersukacitalah. Baik teman-teman, sebelum kita memulai ibadah kita, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bapa yang baik, terima kasih ya Bapa untuk sore hari ini. Terima kasih untuk nafas kehidupan. Terima kasih untuk segala berkat yang Engkau selalu limpahkan bagi kami. Kami sebagai manusia memohon ampun ya Bapa. Terkadang kami selalu menyakiti hati Engkau, tetapi Engkau selalu mengampuni kami ya Bapa. Ya Bapa, pada saat ini kami akan memulai ibadah kami. Tuhan Yesus memberkati dari awal pertengahan hingga boleh berakhir dengan baik. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami datang dan berdoa. Amin. Sekarang kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan yang akan dipimpin oleh Kakak Yan Restu. Untuk itu saya mengajak teman-teman kita semua untuk tenangkan hati dan pikiran kita yang tertuju hanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Pertolongan. Tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi
situ tanganmu bekerja, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku, kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Baik, selamat sore Sobat Kristus. Jadi sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita sama-sama menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Puji syukur serta limpah terima kasih kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, karena atas perkenanan-Mu sehingga kami masih ada sampai saat ini. Sekarang tibalah saatnya untuk kami mendengarkan firman-Mu. Kami mohon Tuhan memberkati kami, urapi telinga pendengaran kami, agar supaya kami bisa mendengar dan bisa mengaplikasikannya dalam sisa kehidupan kami. Memberkati kami semua dimanapun kami berada. Ini adalah doa dan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini kami datang dan berdoa. Haleluya, amin. Jadi selamat sore teman-teman. Untuk pembacaan firman Tuhan kita pada sore hari ini terambil dari Injil Markus pasal 5 ayat 21 sampai dengan ayatnya yang ke-43. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Di bawah perikop, Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Ayat yang ke-21. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengurumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadah yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desak di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk.
Dia sudah mendengar berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga, Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau telah melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku?" Lalu ia memandang ke sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ya, demikian jauh pembacaan firman Tuhan buat kita pada sore hari ini. Teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan firman Tuhan, ada baiknya kita perkenalan dulu. Jadi teman-teman, perkenalkan, nama saya Yan. Saya mahasiswa di Fakultas Teologi di Universitas Kristen Satyawacana. Jadi teman-teman pasti bertanya, kenapa saya berada di sini, berdiri di sini dan membagikan firman dengan teman-teman. Jadi saya ada di sini karena saya sedang mengikuti program praktek lapangan dari fakultas yang ditugaskan kepada kami dan saya mendapatkan di gereja teman-teman. Ya, itu mungkin saya rasa cukup untuk perkenalannya. Mau perkenalan lebih jauh mungkin nanti pas sudah offline kita bisa saling sharing. Jadi baik teman-teman, entah teman-teman sadar atau tidak, sudah mau jalan 2 tahun kita melakukan aktivitas kita di rumah saja. Tepatnya sejak Desember 2019, seluruh dunia digemparkan dengan adanya pandemi COVID-19. Sejurus kemudian, banyak tempat publik yang menunda atau meniadakan pertemuan-pertemuan, tidak terkecuali gereja. Ada beragam respon terhadap pandemi tersebut. Sebagai orang beragama, tentu saja respon religius segera mengemuka. Ada pihak-pihak yang mengatakan bahwa kita tidak perlu takut terhadap virus, karena kuasa Allah melebihi kekuatan virus apapun. Ya, tak sedikit pula yang menganggap bahwa sebagai pihak yang kurang beriman, karena takut beribadah di gereja, siapa yang dianggap nekat, ini pun beberapa kali terbukti tidak bijak karena justru membuat gereja menjadi kluster COVID-19 ini. Di sisi lain juga ada banyak orang yang terlampau khawatir. Mereka khawatir lantas tak berbuat apa-apa. Nah, di dalam keadaan takut ini kemudian kekebalan tubuh pun melemah dan justru rentan terhadap penyakit. Jadi di dalam situasi krisis manusia ini, manusia selalu melibatkan iman dalam rangka bertahan dan memaknai hidupnya di tengah keadaan COVID-19 ini. Iman ini memerlukan antara keseimbangan, yaitu keseimbangan antara sikap dan juga percaya dan pasrah. Namun tetap disertai juga dengan usaha-usaha yang rasional dan bertanggung jawab. Akan menjadi lebih baik jika iman yang bertanggung jawab ini didasari dan dibiasakan semenjak usia remaja. Jadi teman-teman, ini adalah beberapa kalimat sebagai pengantar kita untuk kita memahami lebih dalam tentang firman Tuhan. Jadi di dalam firman Tuhan itu, dalam satu perikop ada terjadi 2 kejadian atau 2 mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Yang pertama, ketika Yesus menyembuhkan seorang anak dari kepala gereja atau kepala rumah ibadah
yaitu Yairus. Dan yang kedua, Yesus menyembuhkan seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita penyakit pendarahan. Dari dua kisah ini kita diajak untuk merenungkan iman kita. Jadi dari kisah yang pertama, yaitu kisah Yesus menyembuhkan anak kepala rumah ibadah itu, di situ di dalam Alkitab dituliskan bahwa Yairus ini adalah kepala rumah ibadah. Artinya dia memiliki jabatan di dalam rumah ibadah. Nah, di dalam keadaan dia yang krisis, yaitu anaknya sedang sakit, sekarat. Bahkan di dalam Alkitab juga dituliskan bahwa anaknya ini sudah mati. Orang-orang sudah menangis. Kesedihan ada di dalam rumah si Yairus karena anak perempuan si Yairus sudah mati. Di sini kita juga bisa tahu bahwa keadaan si Yairus pada saat itu memang tertekan. Dia dalam keadaan krisis. Begitu. Orang tua mana yang tidak sedih ketika anaknya sakit, bahkan sekarat, bahkan sudah mati. Dalam keadaan ini, si Yairus yang adalah seorang kepala di dalam rumah ibadah datang kepada Yesus. Karena dia tahu bahwa mungkin Yesus bisa menyembuhkan anaknya. Nah, dia datang kepada Yesus lalu tersungkur dan merendahkan diri. Sikap dia tersungkur dan merendahkan diri ini, teman-teman, ini menunjukkan atau menggambarkan kepada kita bahwa mau seperti apapun kita, mau anak kecil, mau remaja, mau orang tua, tapi di depan atau di matanya Tuhan Yesus ini kita semua ini sama, begitu. Jadi asalkan kita mau datang, kita mau memberikan hidup kita mau meminta, dan kita mau menyerahkan segala sesuatu yang ada kepada kita kepadanya, maka hal yang mustahil itu tidak akan mustahil baginya. Begitu. Jadi kita jangan memandang bahwa saya ini orang hebat, saya ini pintar, saya ini bisa, lalu kita tidak mau untuk merendahkan diri. Nah, sebelum melangkah jauh untuk merendahkan diri kita di hadapan Tuhan Yesus, saya mau memberitahukan bahwa ada baiknya kita memulai itu dari diri kita sendiri dulu, lalu kita keluar ke orang lain, lalu kemudian secara tidak langsung dengan Yesus juga kita pasti akan merendahkan diri kita kepada Yesus. Begitu. Jadi biasakan diri kita sejak dini untuk merendahkan diri. Jauhkan sifat-sifat yang merugikan orang lain. Salah satunya itu kesombongan. Begitu. Jadi di dalam kisahnya Yesus menyembuhkan anaknya Yairus ini, menurut saya itu adalah sebuah kisah yang ketika misalnya terjadi pada masa sekarang ini, itu adalah hal yang mustahil. Dan memang betul, pada waktu itu juga orang-orang beranggapan bahwa itu adalah hal yang mustahil. Karena mana mungkin seseorang manusia sudah mati, lalu oleh Yesus dikatakan bahwa anak itu cuma tidur. Kenapa kalian menangis? Dia itu cuma tidur. Jadi saya mau bilang bahwa teman-teman, misalnya teman-teman di dalam keseharian teman-teman mengalami hal-hal yang buruk atau sedang dalam keadaan yang tidak menyenangkan, teman-teman jangan takut untuk datang kepada Yesus. Jangan teman-teman berpikir bahwa ini mungkin akhir dari segalanya, begitu. Lalu teman-teman menyerah. Teman-teman, di depannya Tuhan Yesus atau di dalam Tuhan Yesus itu tidak ada sesuatu pun yang mustahil. Semuanya itu mungkin, asalkan teman-teman mau datang, merendahkan diri, tulus, begitu. Dan juga selain teman-teman merendahkan diri, teman-teman tulus meminta, teman-teman juga harus yakin dulu. Jadi jangan cuma meminta tapi tidak yakin. Jadi keduanya harus berjalan selaras. Harus yakin baru berbuat. Jangan cuma yakin tidak berbuat, atau jangan cuma berbuat tapi tidak yakin. Harus yakin lalu harus berbuat. Kedua kata ini mungkin terdengar di telinga kita itu sepele, cuman sesuatu yang biasa-biasa saja. Tapi terbukti di dalam kehidupan kita banyak sekali yang masih
lalai atau masih salah mengartikan kedua kata ini, begitu. Atau mereka masih cuma menjalankan salah satunya, cuma yakin saja, tapi pelaksanaannya tidak, atau cuma laksanakan saja, tapi tidak yakin, begitu. Mungkin bahasa kerennya itu harus percaya diri. Saya rasa seperti itu, teman-teman. Nah, kisah yang kedua itu yaitu ketika Yesus menyembuhkan seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita penyakit pendarahan. Jadi teman-teman, penyakit pendarahan itu saya cari, itu adalah sebuah penyakit yang dari dalam tubuh itu mengeluarkan banyak darah. Teman-teman bayangkan, kita cuma luka sedikit saja, darah keluar, kita sudah panik minta ampun. Perempuan ini sudah 12 tahun menderita penyakit pendarahan. Teman-teman bisa bayangkan berapa banyak darah yang dia keluarkan selama 12 tahun itu. Perempuan ini bukan tidak berusaha, bukan tidak mencoba untuk berobat, atau bukan tidak mencoba untuk cari solusi bersembuh. Dia sudah berusaha. Di dalam teks Alkitab dikatakan bahwa dia sudah berobat ke tabib-tabib, berobat ke sana, berobat ke sini, tentu dengan biaya. Dia mengeluarkan banyak sekali biaya. Bahkan di Alkitab juga mencatat bahwa dia sudah tidak ada apa-apa lagi. Artinya biayanya, kekayaannya dia itu sudah tidak ada lagi. Dia sudah tidak punya apa lagi, gitu. Tapi saya juga tidak tahu seberapa kaya perempuan ini. Tapi jelas di Alkitab dikatakan bahwa dia sudah tidak punya apa-apa lagi dalam diri dia, yaitu kekayaan. Nah, ketika dia mendengar cerita atau dia mendengar dari orang lain bahwa Yesus ada di situ, perempuan ini datang. Dia datang kepada Yesus dengan harapan bahwa dia akan disembuhkan. Namun cerita ini sangat menurut saya unik, teman-teman, karena jika si Yairus itu berlutut dan memohon, dia berinteraksi langsung dengan Tuhan Yesus. Perempuan ini justru berbeda. Dia yakin bahwa asalkan dia berusaha untuk menjamah, atau mungkin dengan bahasa kerennya itu memegang atau menyentuh jubah dari Tuhan Yesus, dia akan sembuh. Menyentuh saja, teman-teman. Dan perjuangan yang dia lalui itu seperti ini, di tengah keramaian, dan dia adalah seorang yang menderita penyakit pendarahan. Jadi dia ini tidak dalam keadaan normal, tapi dalam keadaan sakit. Dan dia berusaha di tengah kerumunan itu untuk sampai ke tempat utama, yaitu keberadaan Yesus. Jadi orang-orang itu berkerumun karena ada Yesus. Berarti Yesus adalah objek utama yang mereka ingin untuk tontoni, atau mereka ingin datang kepada Yesus. Jadi perempuan ini berusaha dengan keras untuk melewati kerumunan ini, lalu kemudian datang kepada Yesus, hanya untuk menyentuh atau menjamah jubah dari Yesus, dengan harapan dia akan sembuh. Dan dia yakin dengan usaha yang begitu keras, akhirnya dia pun sampai ke Yesus dan dia berhasil menjamah. Dia menjamah jubah Yesus, dan pada seketika itu juga pendarahan yang sudah dialami dia selama 12 tahun itu berhenti. Jadi cuman menjamah jubah Yesus. Coba teman-teman bandingkan, sudah 12 tahun dia berobat ke tabib sini sana, namun tidak ada hasil. Tapi ketika dia menjamah jubah Yesus, seketika itu juga pendarahannya sembuh. Ini adalah sesuatu yang menurut kita, maksudnya menurut manusia, di telinga saya juga ini adalah hal yang mustahil, tidak mungkin, begitu. Tetapi teman-teman, sekali lagi saya menekankan bahwa di dalam Tuhan Yesus itu hal yang sekalipun mustahil, itu akan dibuat oleh Yesus menjadi hal yang mungkin akan terjadi melalui dua kisah ini, gitu. Jadi mungkin teman-teman juga berpikir, gampang melewati kerumunan orang-orang untuk mendekati Tuhan Yesus. Tapi teman-teman berpikirnya sebagai kita yang orang normal, kita tidak sakit, begitu. Saya kasih contoh saja, misalnya kita mau nonton konser, begitu banyak kerumunan, kita berusaha untuk sampai ke depan saja itu susah walaupun kita normal. Sedangkan perempuan ini perempuan yang
sakit. Tentu saja beberapa hal tidak sama dengan kita. Secara khususnya itu staminanya, mungkin saja dia kesulitan saat berjalan. Apalagi dia harus melewati begitu banyak kerumunan orang-orang yang ada di situ. Namun dia tidak putus asa, teman-teman. Dia juga belum tahu apakah dia sampai dan ketika menjamah jubah Yesus dia sembuh atau tidak. Karena pengalaman 12 tahun ini dia berobat kemana-mana, bukan hanya menjamah, tapi orang-orang misalnya tabib-tabib lain kasih dia obat. Mungkin ada juga obat-obat yang mujarab, tapi dia tidak sembuh. Namun kali ini dia cuma yakin saja bahwa ketika menjamah jubah Tuhan Yesus dia akan sembuh. Lalu dia berusaha melewati kerumunan itu. Ini suatu hal yang menurut kita tidak logis. Tetapi dia tidak mau putus asa. Dia tidak mau berhenti sebelum mencoba. Dia mencoba dulu, berusaha dulu. Yang penting yakin. Dan memang betul, keyakinannya itu membawakan hasil yang manis, hasil yang baik bagi dia. Yaitu dia memperoleh kesembuhan seketika dia menjamah jubah Tuhan Yesus. Jadi di dalam kisah yang kedua ini juga sebenarnya ada hal penting atau hal yang baik yang mungkin kita bisa petik dari kisah yang kedua ini, yaitu teman-teman jangan mudah mengeluh, jangan sedikit aduh ini bagaimana, saya tidak bisa, atau jangan sedikit teman-teman sudahlah, mungkin kemampuan saya cuma sampai di sini, bagaimana ending akhirnya ya terserah saja, saya cuma pasrah saja. Tidak mau berusaha karena teman-teman merasa bahwa kemampuan diri teman-teman sudah sampai di situ. Cuman di situ saja kemampuan diri teman-teman. Jadi dari kisah perempuan ini dia mau secara tidak langsung dia mau memberitahukan kepada kita anak-anak zaman sekarang bahwa teman-teman jangan cepat putus asa. Teman-teman jangan cepat pasrah dengan keadaan. Karena keadaan yang sekarang teman-teman jalani itu mungkin bisa saja berubah. Mungkin saja bisa berubah asalkan teman-teman mau berusaha untuk keluar dari keadaan itu. Mungkin contohnya kita adalah anak-anak belajar ya, kita sedang belajar baik itu di bangku SMP, SMA maupun mungkin ada yang sudah kuliah. Ketika kita mendapatkan tugas atau pekerjaan rumah lah istilahnya, kita tidak hebat di bagian ini. Misalnya kita hebatnya di mata pelajaran IPA, sedangkan di mata pelajaran matematika kita tidak hebat. Kenapa kita berpikir bahwa kita tidak hebat? Karena kita beranggapan bahwa ayah saya dulu adalah orang yang payah dalam matematika, ibu saya juga payah dalam matematika, kakak saya berapa orang, 11 orang, semuanya payah dalam matematika. Berarti otomatis saya juga payah dalam matematika. Ini sebenarnya adalah mindset yang salah yang kita tanamkan dalam diri kita. Ini pemikiran yang salah. Kita tidak mau berusaha, tapi kita langsung menyerah dengan keadaan ketika melihat keadaan kita. Sudahlah, mana mungkin saya bisa. Tapi teman-teman, saya mau mengatakan di sini bahwa takdir kita itu beda-beda. Kita ini dilahirkan dengan ciri khasnya masing-masing. Jadi, misalnya teman-teman gagal di sini, tidak bisa di sini, coba lagi, berusaha lagi. Karena kata coba lagi ini walaupun terdengar biasa, ini adalah suatu hal yang mungkin akan merubah hidup teman-teman atau merubah keadaan teman-teman semua. Banyak orang yang bisa berkata, gagal coba lagi, gagal coba lagi. Tapi ketika pertama kali gagal, ya bisa coba lagi karena baru pertama. Gagal kedua, masih bisa coba lagi. Gagal ketiga, ini muncul keraguan. Coba lagi atau tidak usah, karena 2 kali yang sebelumnya sudah gagal. Ya sudah, coba lagi saja. Coba yang ketiga ternyata gagal, tidak ada coba lagi yang keempat. Nah, disinilah biasanya teman-teman kita seringkali jatuh, seringkali gagal mengaplikasikan kata coba lagi di dalam kehidupan kita. Begitu. Teman-teman juga bukan berarti
3 kali gagal lalu berhenti coba lagi. Bukan seperti itu. Teman-teman misalnya cara pertama gagal, coba lagi cara kedua dengan cara yang berbeda. Begitu. Jadi ganti saja caranya, tetapi terus melakukan hal tersebut. Jadi jangan putus asa, jangan berhenti. Gitu. Karena mungkin dari 100 percobaan tidak mungkin 100 percobaan atau 10 lah, 10 kali percobaan. Tidak mungkin 10-10-nya itu gagal. Pasti ada 1 atau 2 yang kasih harapan. Yang pertama kasih harapan, yang kedua mungkin berhasil. Seperti itu teman-teman. Jadi itulah pesannya mungkin akan mau disampaikan di dalam firman Tuhan ini. Begitu teman-teman. Jadi yang berikut teman-teman, di dalam kata pengantar saya tadi, kita ini hidup sekarang di zaman yang atau di keadaan yang dimana mau melakukan apa-apa harus sesuai dengan peraturan. Di rumah saja, mencuci tangan, memakai masker, begitu. Dulu saya ingat waktu pertama kali corona ini muncul, itu saya sempat berpikir bahwa apakah mungkin atau bisa untuk kita melewati atau untuk kita hidup dengan keadaan seperti ini. Karena menurut saya itu adalah hal yang tidak mungkin, begitu. Namun tanpa disadari sudah mau 2 tahun kita menjalaninya teman-teman. Sudah mau 2 tahun. Dan kita masih baik-baik saja. Mungkin ada banyak yang mengalami hal-hal yang tidak seharusnya mereka alami. Begitu. Namun saya mau bilang bahwa mau seperti apapun keadaan kita, coba untuk kita berbaur dengan keadaan kita. Kita coba untuk bersahabat. Begitu. Jadi bukan berarti menyerah, tapi kita bersahabat dengan keadaan, lalu mencari cara untuk melawan keadaan tersebut atau melewati keadaan tersebut. Begitu teman-teman. Jadi secara singkat mungkin itu adalah firman yang dapat saya bagikan kepada teman-teman. Di akhir kata dari firman hari ini saya mau menyampaikan kepada teman-teman bahwa di masa remaja kita ini tentu banyak sekali masalah yang akan kita hadapi. Namun melalui 2 kisah dalam firman ini saya mau menekankan kepada teman-teman bahwa jangan menyerah dengan keadaan. Kalau jatuh, coba lagi, bangkit dan coba lagi. Coba saja terus. Terima kasih teman-teman. Selamat sore. Shalom. Baik teman-teman, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang surga, Bapa yang selalu kami puji serta kami muliakan di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau sehingga kami juga masih ada sampai dengan saat ini. Terima kasih buat firman-Mu yang telah Engkau ajarkan kepada kami, di mana Engkau mengajarkan kepada kami untuk selalu berusaha di dalam kehidupan kami. Engkau mengajarkan kepada kami supaya kami jangan mudah untuk menyerah dengan keadaan, namun kami harus tetap berusaha. Terima kasih banyak ya Bapa. Pada saat ini kami juga berdoa buat teman-teman kami yang berada dimanapun mereka berada, di tempat kediaman mereka masing-masing. Kami mohon kepadamu ya Bapa, berkati mereka dalam setiap tugas dan tanggung jawab mereka, dalam setiap studi mereka, walaupun kami sedang menjalankan kegiatan di rumah saja. Kami mohon Tuhan berkati semuanya, berkati setiap apa yang menjadi pergumulan kami. Kami juga berdoa buat teman-teman yang mungkin sudah atau sedang menjalani pekerjaan atau mencari pekerjaan. Kami minta kepada Tuhan agar supaya Tuhan bukakan jalan, Tuhan sempurnakan, dan Tuhan beri keberhasilan kepada mereka ya Bapa. Kami juga berdoa secara khusus buat pemerintahan kami, maupun yang dari atasan hingga sampai ke yang bawahan. Kami minta Tuhan Engkau memberkati mereka dengan setiap program yang akan mereka jalankan. Kami minta Tuhan kiranya Engkau jauhkan pikiran-pikiran negatif yang ada di dalam pikiran mereka, yang mau menjalankan hal-hal yang tidak berkenan atau merugikan bagi masyarakat. Kami mohon Tuhan tanamkan kepada mereka rasa bertanggung jawab dan juga hati-hati yang mau membantu dan menolong kami sebagai masyarakat ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mengucap syukur kepadamu karena atas
kesempatan kali ini walaupun kami masih melaksanakan ibadah melalui virtual, tetapi kami juga sudah melaksanakannya hingga pertengahan ini dan semua masih berjalan dengan keadaan baik. Kami juga berdoa buat orang tua kami di dalam pekerjaan mereka, di dalam setiap pergumulan mereka, baik itu pergumulan mereka yang selalu mereka sampaikan kepadamu, bahkan yang belum sempat mereka sampaikan kepadamu. Kami minta Tuhan, Engkau memberkati, Engkau menjawab semuanya itu seturut dan kehendak-Mu ya Bapa. Namun janganlah biarkan kehendak kami yang melebihi. Kami mohon Tuhan, jadikanlah itu menurut kehendak-Mu. Sembari kami menunggu jawaban-jawaban-Mu di dalam setiap pergumulan dan permintaan kami minta Tuhan untuk berikan kepada kami kesabaran, agar supaya kami tetap sabar untuk menantikannya. Siapakah kami ini ya Tuhan, yang mau banyak sekali meminta daripada Engkau. Kami ini adalah manusia yang berdosa, manusia yang penuh dengan salah. Untuk itu kami mohon, ampuni kami dan sempurnakan kami di hadapan hadirat Bapa. Di akhir dari doa kami akan tutupnya dengan doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Dan berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Bapa membawa kami ke dalam pencobaan, tetap lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik teman-teman, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan, kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Oke, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, saya mengajak teman-teman untuk menyanyikan satu nyanyian, yaitu Kecaplah dan Lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati.